Sederet kabar gembira bagi pensiunan PNS siap-siap cair mulai dari pencairan gaji K13 hingga skema pensiun dan pencairan yang akan dilakukan 1 Mei 2025. Tiga informasi ini kita sampaikan pada malam ini dan para pensiunan juga harus menghindari 4 kesalahan ini agar pencairan bisa dilakukan pada 1 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama, para pensiunan harus menghindari 4 kesalahan berikut ini agar pencairan bisa dilakukan pada 1 Mei 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS akan segera menerima gaji bulan depan, tepatnya pada 1 Mei 2025 mendatang, yang tinggal sekitar 10 hari lagi ya, menjelang pencairan gaji di bulan Mei 2025. Sembari menunggu pembayaran gaji, pensiunan PNS perlu memastikan bahwa sudah melakukan proses autentikasi Taspen. Pada malam hari ini di 20 April 2025, tinggal 10 hari lagi menjelang Mei 2025. Pasalnya, jika hingga 1 Mei 2025 mendatang, pensiunan PNS belum melakukan autentikasi, maka gaji bulan depan terancam terlambat dibayarkan. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam website resmi Taspen yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab keterlambatan pembayaran gaji adalah karena pensiunan PNS belum melakukan autentikasi. Meskipun dilakukan secara mudah melalui proses online lewat aplikasi Andal by Taspen, pensiunan PNS kerap kali mengalami kegagalan dalam melakukan autentikasi Taspen. Ternyata memang ada 4 kesalahan yang membuat pensiunan PNS mengalami kegagalan dalam proses ini. Pertama, pensiunan PNS belum melakukan enrollment Taspen. Enrollment Taspen adalah tahap paling awal sebelum pensiunan PNS melakukan autentikasi Taspen. Data-data yang terekam dalam proses enrollment Taspen ini akan memudahkan pensiunan PNS ketika hendak melakukan autentikasi. Tak seperti dulu yang harus mengunjungi mitra bayar atau kantor cabang Taspen untuk melakukan enrollment. Kali ini, pensiunan PNS bisa melakukannya secara online lewat Andal by Taspen. Jadi pastikan dulu melakukan enrollment. Kedua, pensiunan PNS melakukan autentikasi di tempat yang kurang cahaya. Tahapan utama dalam autentikasi Taspen pensiunan PNS adalah pengambilan foto wajah atau selfie. Sehingga sangat penting agar pensiunan PNS memperlihatkan tempat saat melakukan autentikasi Taspen. Wajah yang tidak terekam dengan jelas karena cahaya yang redup akan menyebabkan proses autentikasi Taspen gagal. Ketiga, jaringan atau sinyal tidak stabil. Jaringan atau sinyal menjadi hal utama yang dibutuhkan pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi Taspen. Di tempat-tempat tertentu, terkadang memang sinyal sebuah provider tidak bisa digunakan dengan baik, terlebih saat kondisi tertentu seperti hujan atau angin kencang. Oleh sebab itu, pensiunan PNS perlu memastikan berada di tempat dengan sinyal stabil atau memperhatikan provider yang dipakai agar sesuai dengan masing-masing tempat tinggal pensiunan PNS. Keempat, server sedang sibuk. Kesalahan yang keempat ini berasal dari sistem Andal by Taspen. Biasanya terjadi karena banyak pensiunan PNS yang menggunakan aplikasi tersebut di waktu yang bersamaan. Pensiunan PNS dapat melakukan autentikasi Taspen secara berkala sampai nantinya proses tersebut berhasil. Jika kesalahan-kesalahan ini sudah dihindari, tetapi pensiunan PNS tetap mengalami kegagalan, maka diharapkan melakukan autentikasi Taspen secara manual dengan cara mendatangi mitra bayar Taspen dengan membawa KTP, KARIP, dan buku tabungan. Nah, itu informasi pertama terkait dengan 4 kesalahan yang harus dihindari oleh pensiunan agar pencairan gaji di 1 Mei 2024 bisa tepat waktu. Kita masuk di informasi kedua dan ketiga terkait dengan pencairan gaji K13 serta skema pensiunan 1 miliar yang sudah mengintai para pensiunan.
Kabar gembira terus berhembus bagi para purnabakti pegawai negeri sipil, menanti gaji Ke-13 yang akan diterima segera cair, serta harapan terbitnya skema pensiun 1 miliar yang akan diberikan pemerintah. Di tengah penantian, Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian angin segar. Gaji Ke-13 untuk seluruh golongan pensiunan PNS akan segera dicairkan mulai bulan Juni 2025. Kepastian ini bukan sekedar janji, melainkan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Rincian komponen gaji Ke-13. Kementerian Keuangan dan PT Taspen sebagai garda terdepan penyaluran dana dipastikan telah bersiap sedia untuk merealisasikan hak para pensiunan. Meski PT Taspen belum memberikan detail resmi, bocoran informasi mengenai perhitungan gaji Ke-13 ini cukup menggembirakan. Para pensiunan akan menerima penghasilan bulanan penuh pada bulan Mei 2025 tanpa adanya potongan sebesar pun. Penghasilan bulan Mei ini akan digunakan untuk pembayaran gaji Ke-13 nantinya di bulan Juni. Komponen yang masuk dalam hitungan gaji Ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan pasangan, dan tunjangan pangan. Artinya di bulan Juni mendatang, para pensiunan PNS berpotensi menerima 2 kali lipat penghasilan dalam 1 bulan. Namun kejutan untuk para abdi negara yang telah memasuki masa pensiun tidak berhenti di situ. Pemerintah juga tengah mempersiapkan transformasi besar dalam sistem pensiun dengan rencana penerapan skema fully funded yang ambisius ditargetkan mulai tahun 2025. Langkah ini tertuang dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF 2025. Jika skema ini berjalan, seorang ASN berpotensi mengumpulkan dana pensiun hingga mencapai 1 miliar rupiah. Berbeda dengan sistem PSU-GO yang selama ini berlaku, di mana dana pensiun dibayarkan dari iuran PNS aktif dan APBN. Skema fully funded akan mengandalkan dana pensiun yang dikumpulkan secara penuh selama masa kerja ASN. Ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan finansial para PNS setelah memasuki masa purnabakti. Meski demikian, hingga pertengahan April 2025 ini, belum ada pernyataan resmi mengenai implementasi menyeluruh dari skema fully funded ini. PT Taspen tetap menjalankan tugasnya dalam mengelola administrasi dan data pensiun. Sementara, pencairan dana pensiun secara langsung masih berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB. Di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial, terutama mengenai pencairan pesangon dan dana pensiun dengan nominal fantastis, pemerintah mengimbau para pensiunan untuk tetap selektif dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Langkah bijak adalah selalu memastikan informasi melalui kanal-kanal resmi pemerintah dan PT Taspen untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi penipuan.